walafiat ya. Di jalanan tadi sempat terjebak macet atau seperti apa? Kebetulan rumah dekat dari Oh iya. Smart FM, jadi enggak sih. Oke, jadi tinggal jalan kaki aja lah ya. Kita tetanggaan ternyata. Oke, Ikatan Perempuan Positif Indonesia disingkat jadi IPI. Iya. Oke, ini sebenarnya komunitas atau organisasi apa sih? Jadi dia berupa organisasi jaringan juga. Jadi organisasi perempuan yang keanggotaannya itu 90% perempuan HIV positif dan 10%-nya gitu itu ya? iya. Kalau sekarang dulu ODA, sekarang dirubah lagi menjadi ODIF, tapi ODIF. Dengan arti yang sama. Oke, orang dengan HIV. HIV. Iya. ODIF, oke. Jadi yang 10%-nya tadi itu ya yang terdampak pasangan, sahabat, teman, atau orang tua. Oke. Jadi 90%-nya itu adalah ODIF. Iya, Oke. perempuan. Maaf, untuk Mbak Rahyu sendiri termasuk 90 atau 10%? Saya termasuk yang 90. Termasuk 90. Iya. Tapi sehat walafiat, doya tetap Alhamdulillah, semangat. iya. Tapi kondisi sekarang gimana? Alhamdulillah sehat. Jadi saya sudah 13 tahun dengan HIV. Dan alhamdulillah sekarang kegiatannya sama dengan perempuan yang lain. Saya bekerja, saya mengurus rumah tangga, mengurus anak. Alhamdulillah pasangan saya HIV negatif dan anak-anak saya juga HIV negatif. Alhamdulillah. Ini yang harus benar-benar ditanamkan kepada masyarakat bahwa keluarga dekat dengan orang-orang ODIF ini bukan nggak serta-merta juga terjangkit begitu ya. Ini menarik, nanti kita akan bahas. Tapi sebenarnya fokus utama dari IPI itu apa sih? Apakah memang untuk sebagai wadah advokasi ODIF atau HIV-nya itu sendiri, atau ada gerakan-gerakan lain atau fokus lain dari IPI? Jadi di IPI sendiri itu sebenarnya ada banyak hal yang dilakukan, tapi fokusnya sendiri itu kita pada persoalan perempuan dan anak. Yang salah satu fokusnya itu yaitu agar perempuan yang dengan HIV positif itu bisa memahami bahwa kita juga punya hak yang sama dengan perempuan Indonesia pada yang umumnya ya. Yang tidak mempunyai virus HIV, dan kita juga punya kesempatan yang sama dengan perempuan yang lain, bisa memiliki pasangan dan bisa memiliki keturunan yang sehat dan tanpa virus HIV. Tanpa virus HIV. Ini benar loh ya. Dan kalau untuk IPI sendiri, ini kan jaringan nasional gitu ya. Terbentuk sejak kapan untuk nasional, dan ada di Provinsi Sulawesi Selatan itu kapan? Kan Mbak Rahyu ini adalah koordinator provinsi gitu ya. Jadi IPI sendiri awalnya itu dia di Jakarta itu 13 tahun yang lalu. Jadi pada saat itu beberapa perempuan positif HIV itu berkumpul dan 2000 berapa? 2006 ya? Iya, 2006. Jadi mereka berkumpul dan ternyata mereka merasa membutuhkan satu wadah, sama lain. ya, satu wadah untuk bisa mengakses informasi dan sebagainya tentang pengobatan dan lain-lain. Karena di perempuan yang ODIF sendiri kan ada banyak permasalahan yang terjadi, dan perempuan ODIF sendiri itu sangat rentan terjadi kekerasan. Jadi disitulah awal mulanya terbentuk IPI, dibentuklah agar kita bisa bersama-sama untuk memerangi stigma dan diskriminasi serta kekerasan yang terjadi pada perempuan. Gitu. Jadi untuk sekarang ini koordinator nasionalnya itu Mbak Baby Rifwana, dan pusatnya ada di Jakarta, dan sekarang IPI sudah ada di 28 provinsi. Wow, di seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Membernya tuh berapa? Saya Ratusan bahkan ribuan ya? Iya. Kalau di Sulsel berapa? Kalau di Sulsel sendiri ada belum sampai 100 sih. Ini yang terupdate baru-baru. Jadi untuk belum yang lain-lainnya yang baru mengetahui statusnya tuh masih banyak yang belum kita ajak bergabung. Oke. Karena kan biasa ini orang kalau bilang HIV itu mindsetnya negatif. Jadi ada ketakutan dan rasa malu untuk mengakui, sehingga ini yang harus benar-benar digali ini ya, biar bisa ketemu sama teman-temannya, ketemu sama wadah yang tepat untuk bisa sharing and caring gitu ya. Oke, nanti kita akan bahas lebih lanjut apa aja yang menjadi
kegiatan positif dari IP ini sendiri, Smart Listener. Jangan lupa untuk ikutan ngobrol, boleh langsung tuliskan komentar Anda di kolom komentar YouTube channel kami Smart FM Makassar, atau boleh langsung WhatsApp dan SMS di 0811461011. Kita kembali setelah jeda berikut. Pause.